Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Husna Alida dengan NIM 24101253200002 dari kelas 1A mata kuliah perkembangan peserta didik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek perkembangan. Perkembangan fisik merupakan salah satu aspek perkembangan peserta didik yang sangat penting dan mempengaruhi aspek-aspek perkembangan lainnya. Uraian berikut akan mengetengahkan aspek-aspek dan karakteristik perkembangan fisik peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik pada manusia. Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis, biological growth, merupakan salah satu aspek penting dan perkembangan individu. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Semua organ ini terbentuk pada periode prenatal dalam kandungan. Berkaitan dengan perkembangan fisik ini, Kuhlen dan Tromboson Horlock pada tahun 1956 mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama, sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja, perkembangan perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Yang keempat, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Selanjutnya, perkembangan fisik ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan anatomis. Perkembangan anatomis ditunjukkan dengan adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang berulang, indeks tinggi dan berat badan, proporsi tinggi kepala dengan tinggi garis badan secara keseluruhan. Yang kedua, perkembangan fisiologis. Perkembangan fisiologis ditandai dengan adanya perubahan-perubahan secara kuantitatif dan fungsional dari sistem kerja hayati seperti kontraksi otot, peredaran darah dan pernapasan, persyarapan, rekreasi kelenjar dan pencernaan. Aspek anatomis berkaitan dengan perubahan kuantitatif pada struktur tulang, indeks tinggi dan berat badan dan proporsi antar bagian. Laju perkembangan anatomis secara umum sebagai berikut. A. Tulang-tulang pada masa bayi berjumlah 270 yang masih lentur beporsi dan persambungannya masih longgar. Pada awal remaja menjadi 350 dan pada awal remaja menjadi 200 integrasi, persenyawaan dan pergeseran. B. Berat dan tinggi badan pada waktu lahir antara 2-4 kilo dan 50-60 cm. Masa kanak-kanak sekitar 12-15 kilo dan 90-120 cm. Pada remaja awal 30-40 km dan 140-160 cm. Selanjutnya kecepatan berangsur menurun dan bahkan menjadi mapan. C. Proporsi tinggi kepala dan badan pada masa bayi dan anak sekitar 1:4 dan menjelang dewasa menjadi 1:8 atau 0. Dan perkembangan fisiologis berkaitan dengan perubahan secara kuantitatif dan fungsional dari sistem kerja hayati seperti kontraksi otot, peredaran darah, pernapasan, saraf, dan kelenjar pencernaan. Laju perkembangan fisik mengikuti 2 prinsip utama, yaitu cephalocaudal dan proximodistal. Perkembangan dengan prinsip cephalocaudal
berjalan dari bagian kepala menuju ekor dan kaki. Adapun proximodistal berjalan dari bagian tengah menuju ke tepi atau tangan. Aspek fisiologi yang sangat penting bagi kehidupan manusia ialah otak atau brain. Otak dapat dikatakan sebagai pusat atau sentral perkembangan dan fungsi kemanusiaan. Otak ini terdiri atas 100 miliar sel saraf neuron, dan setiap sel saraf ini rata-rata memiliki sekitar 3000 koneksi atau hubungan dengan sel-sel saraf lainnya. Neuron ini terdiri dari inti sel dan sel bodi yang berfungsi sebagai penyalur aktivitas dari sel saraf yang satu ke sel lainnya. Selanjutnya adalah karakteristik perkembangan fisik peserta didik. Karakteristik perkembangan fisik peserta didik masuk sekolah dasar adalah peristiwa penting bagi anak. Dengan perubahan besar dalam pola kehidupan, pertumbuhan fisik lambat dan seragam hingga masa pubertas. Ketika pertumbuhan pesat terjadi sekitar 2 tahun sebelum pematangan seksual, peningkatan berat badan lebih banyak daripada panjang badan, dengan bagian tubuh seperti kaki dan tangan menjadi lebih panjang. Perubahan fisik dramatis terjadi pada masa pubertas, termasuk percepatan pertumbuhan, proporsi tubuh yang tidak seimbang, dan perubahan ciri-ciri wajah. Keadaan berat badan dan tinggi badan anak usia sekolah, pertumbuhan tinggi dan berat badan terjadi seiring waktu dengan peningkatan berat badan lebih banyak daripada panjang badan. Kekuatan otot bertambah karena faktor keturunan dan latihan, serta perbedaan kekuatan otot antara anak laki-laki dan anak perempuan. Perubahan fisik pada masa ini terjadi percepatan pertumbuhan, perubahan proporsi tubuh, dan perubahan ciri-ciri wajah pada anak-anak selama masa pubertas. Selanjutnya adalah implikasi genetik, lingkungan, dan otak terhadap pendidikan. Dalam situasi sekolah, gen-gen mungkin dapat dilihat sebagai bagian dari dunia nyata anak-anak. Meskipun demikian, bagi seorang yang bekerja secara dekat dengan anak-anak dan remaja, kekuatan dan kelemahan dari pengaruh genetik ini adalah penting untuk dipahami. Seorang guru, misalnya, perlu memahami sifat-sifat dan perbedaan individual. Di samping itu, pemahaman tentang dampak faktor-faktor lingkungan terhadap perkembangan anak dan memberi pendidikan suatu pertimbangan yang optimis tentang potensi-potensi yang penting ditumbuh kembangkan dalam diri semua peserta didik. MC David dan Ormworth tahun 2002 merekomendasikan beberapa penting yang perlu MC David dan Ormworth tahun 2002 merekomendasikan beberapa hal penting yang perlu dilakukan guru dalam menyikapi pengaruh genetik dan lingkungan bagi perkembangan anak, yaitu yang pertama, memahami dan menghargai perbedaan-perbedaan individual anak. 2. Menyadari bahwa sebenarnya faktor lingkungan mempengaruhi setiap aspek perkembangan. 3. Mendorong siswa untuk menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. Perkembangan otak. Perkembangan otak merupakan salah satu aspek perkembangan fisik peserta didik yang sangat penting dipelajari dan dipahami oleh orang tua, guru, atau calon guru. Hal ini karena otak menjadi penentu utama keberhasilan proses pendidikan. Dengan kata lain, susunan dan cara kerja otak sangat mempengaruhi kecerdasan seseorang. Otak adalah sebuah sistem biologis manusia yang sengaja diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengindra dunia dan sekaligus memberikan berbagai tanggapan terhadapnya. Otak ada untuk mengoptimalkan perilaku sehingga tubuh mampu menghadapi tantangan dan kesempatan yang datang setiap saat. Pada saat yang sama, otak juga membangkitkan kewaspadaan. Aktivitas sel saraf yang terorganisasi akan dirasakan aktivitas mental yang teratur. Jadi, otak lebih dari sekedar suatu gumpalan keriput dalam tengkorak manusia, tetapi sesungguhnya otak menjalar ke seluruh tubuh. Karena otak merupakan sentral dan semua aktivitas manusia, baik aktivitas organ yang ada di dalam maupun aktivitas panca indera yang ada di luar.
maka perkembangan otak jelas mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap semua aspek perkembangan lain. Implikasi perkembangan otak terhadap pendidikan. Otak anak memang mempunyai kemampuan besar untuk menyusun ribuan sambungan antamneuron. Namun, kemampuan itu berhenti pada usia 10-11 tahun jika tidak dikembangkan dan digunakan. Oleh sebab itu, untuk terus meningkatkan kemampuan-kemampuan kognitif anak, proses pematangan otak harus diiringi dengan peluang-peluang untuk mengalami suatu dunia yang semakin luas. Dalam hal ini, pendidikan harus memberikan lebih banyak kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai keterampilan-keterampilan yang memungkinkan otaknya berkembang dan menjejali otak anak dengan sejumlah besar informasi dan pengetahuan, malah akan mematikan kecerdasan. Otak adalah mata air yang seharusnya dialirkan secara berangsur-angsur, bukan wadah yang harus langsung diisi penuh. Demikian kata Gabriel Camir. Bahkan Mahmud Mahdi Al-Istanbuli tahun 2006 mengatakan, otak yang bagus bukanlah otak yang penuh sesak, tetapi otak yang sehat. Oleh karena itu, pendidikan harusnya merupakan upaya mengembangkan segala potensi anak, melatih pengamatan dan pengambilan keputusan, merangsang pemikiran dan imajinasi, memperdalam pemahaman dan memperkuat konsentrasi. Sekian dari saya, terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.